Surat Al-Maidah ini diambil namanya dari ayat yang ke-112 yang artinya hidangan, di mana dalam surat ini diceritakan diantaranya kisah ketika umatnya Nabi Musa, Nabi Musa, umatnya Nabi Musa meminta diturunkan hidangan dari langit dari Allah gitu. Sahabat Nabi Isa. Jadi orang-orang Al-Hawariyun qala Hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuk an yunazzila alaina madan minas sama. Ini kadang-kadang ya permintaan umat kepada nabinya kadang-kadang kayak seakan-akan Tuhan kayak apa manusia apa dakon gawe makanan. Ya artinya orang-orang hari meminta wahai Nabi Isa, apakah Tuhanmu hanya bahasa Tuhanmu kayak bukan Tuhan kita gitu. Berarti kan seakan-akan belum yakin kan. Mampu enggak menurunkan hidangan dari langit gitu. Maka kan jawabannya nanti di sana ya tentu kalau Allah Maha Kuasa, kalau mau saya bisa-bisa saja. Tapi kemudian kalau sudah dituruti kok ternyata tidak beriman, Allah akan murka gitu. Dan kemudian juga pada Rasulullah pernah umatnya seperti atau mungkin Rasulullah sendiri pernah merasa Allah kira-kira diminta mujizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Apakah dengan diturunkannya mujizat seperti nabi sebelum Nabi Muhammad lalu umatnya jadi pada beriman? Ya tetap aja. Kan kenyataannya ada yang tidak beriman, ada yang beriman. Lebih banyak yang tidak beriman, kan kira-kira seperti itu. Maka surat Al-Maidah ini namanya diambil dari kata-kata Al-Maidah, itu yang artinya hidangan. Nah, kemudian surat Maidah ini seperti kita pelajari dulu, surat-surat Al-Quran sebanyak 114 itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama surat Makkiyah, surat-surat Makkiyah dengan ciri khas masing-masing antara Makkiyah dan juga surat Madaniyah. Dikatakan Makkiyah bukan berarti turun di Mekah, tapi turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu disebut nama istilah dalam ilmu tafsir disebut surat Makkiyah. Yang umumnya jumlah ayatnya pendek-pendek, kemudian lebih banyak berbicara tentang akidah, keyakinan, dan pembentukan akidah ternyata itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar 13 tahun. Belum banyak syariat-syariat yang diturunkan. Kemudian kalau surat-surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah disebut Madaniyah. Bukan berarti suratnya turunnya di Madinah gitu. Nah, surat ciri khasnya diantaranya banyak bicara tentang syariat-syariat atau aturan-aturan hukum agama Islam, dan ayatnya kebanyakan panjang-panjang. Nah, gitu. Itu secara umum. Kemudian surat Al-Maidah ini dikategorikan surat Al-Madaniyah, yaitu turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Bahkan dianggap sebagai surat yang terakhir turun karena di dalamnya ada ya ini kalau mengenai pendapat yang macam-macam lah, karena apakah satu surat penuh apa ada ayat tertentu yang disituin sebagai tanda terakhir gitu, terakhir turun. Sebagian misalnya orang atau ulama berpendapat kalau surat yang pertama turun itu tidak penuh satu surat, tapi kalau surat ya surat Al-Alaq satu suratnya yang pertama, tetapi dari satu surat Al-Alaq itu yang pertama diturunkan cuma ayat 1 sampai 5 gitu. Jadi kalau surat yang pertama turun ya surat Al-Alaq, tapi ayat yang pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kira-kira seperti itu. Nah, termasuk surat Madaniyah itu surat yang terakhir turun, tapi tidak sepenuh surat langsung digedeg begitu. Mungkin ayat tertentu gitu.
Kemudian diriwayatkan juga bahwa turunnya surat Al-Maidah ini turun ketika Rasulullah pulang dari perjanjian Hudaybiyah yaitu dalam kondisi Rasulullah sedang naik unta sedang di atas unta dan sampai untanya hampir tidak kuat gitu. Jadi kemudian diriwayatkan oleh yang menuntun untanya sampai istilahnya kepalanya tertunduk saking beratnya, kemudian Rasulullah turun dari unta. Jadi memang dari riwayat-riwayat ini ya menunjukkan bahwa Rasulullah tentu adalah memang manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Artinya kalau dari segi kemanusiaannya ya makan, ya minum, ya beristri, ya tidur, ya istirahat, tetapi tetap dia adalah yang membedakan dia menerima wahyu. Yang itu yang kemudian tentu secara fisik dan sebagainya menunjukkan kekuatan yang di atas atau tidak seperti manusia. Makanya ada sebuah syair mengatakan Muhammadun basyarun la kal basyari gitu. Muhammad ya manusia tapi tidak seperti manusia secara umum, kira-kira seperti itulah. Ini untuk mukadimah sekelumit tentang penamaan ataupun nama surat Al-Maidah. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ini ada riwayat dari siapa ini tadi, dari sahabat Jabir apa sahabat Abadi ya, yang kemudian ya diriwayat oleh Jubair. Ada riwayat dari Jubair ibnu Nafir yang menceritakan bahwa ia pernah pergi haji lalu masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Jubair, apakah kamu hafal surat Al-Maidah?" Aku menjawab, "Ya." Lalu Aisyah berkata, "Ingatlah sesungguhnya Al-Maidah itu merupakan surat yang paling akhir diturunkan." Nah, ini ada riwayat seperti itu. Sehingga para ulama menyatakan ayat-ayatnya seluruhnya muhkam. Muhkam tidak ada nasikh mansukh. Karena sudah terakhir. Kalau dalam ilmu tafsir ada istilah nasikh mansukh. Nasikh itu berarti yang menghapus, mansukh yang dihapus. Artinya bukan dihapus, artinya diganti hukumnya lah. Ada perubahan-perubahan. Tapi kalau sudah terakhir berarti tidak ada lagi penghapusan lagi, tidak ada perubahan lagi, sudah muhkam, artinya ya sudah tidak ada perubahan. Jadi istilah-istilah ilmu tafsir banyak, ada muhkamat, ada mutasyabihat, ada mustabihat, mutasyabihat, ada nasikh, ada mansukh dan sebagainya. Artinya kalau surat Al-Maidah ini sudah tidak ada perubahan lah bahasanya lah, tidak perubahan hukum gitu. Lalu banyak berbicara tentang hukum-hukum fikih. Kalau juz amma itu yang pendek-pendek dari amma itu selalu sampai An-Nas, itu kebanyakan tentang bicara masalah kaidah akidah keimanan. Makanya dalam surat Al-Maidah ini banyak kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu kira-kira sekelumit tentang awal surah Al-Maidah. Dan marilah kita baca bareng-bareng, kita kaji, kita pelajari sebisa-bisanya untuk kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari sebagai pedoman dalam melaksanakan ajaran agama kita. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa memahami dan bisa melaksanakannya. Monggo dibuka surat Al-Maidah ayat 1 mungkin sampai 2 atau sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. أحلت
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد قال كبرى إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا panjang tapi langsung tidak langsung tapi kayak waladol lazim musaqqal kalimi kali lagi walal qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana la-nya juga panjang, kemudian ini boleh antara 2 sampai 5 karena ini jais munfasil terpisah antara wala dan a itu beda kalimat. Sekali lagi walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana
Wa idza halaltum fasdadu. Wa idza halaltum fasdadu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Itu apa? Madnya wakofnya tanda hurufnya mim ya. Mim artinya wakof lazim, wajib berhenti. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Ya, ayat ini diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kita ketahui dalam Al-Quran ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu biasanya diikuti dengan hukum dengan perintah atau larangan. Makanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu yang sudah kita hafal, sudah lancar, sudah paham, sudah sering dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka prakteknya nanti ya hanya orang-orang yang memang beriman yang mau melakukan hukum-hukum itu. Karena ini panggilannya adalah orang beriman. Jadi spesial, bukan orang-orang yang lainnya. Nah, sementara pengakuan orang beriman sudah sering kita singgung, ada 3 kemungkinan, yaitu orang yang ngaku-ngaku beriman tapi sama Allah ditolak pengakuannya, alias kamu bukan orang beriman. Kalau orang yang pertama ini nggak mungkin melaksanakan, kalaupun dia melakukan hukum yang di belakangnya paling-paling ya untuk kepentingan keuntungan duniawi semata. Itu. Nah, kemudian yang kedua, ada orang ngaku beriman tapi juga oleh Allah dibantah dalam arti wah jangan ngaku beriman lah, yakin urung ya. Berarti biasanya mungkin ya berat ataupun tidak melakukan hukum-hukum yang ada di belakang itu. Tetapi kalau yang orang yang ketiga itu yang tidak ragu-ragu jelas akan melaksanakan yang di belakang kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu, termasuk misalnya masalah puasa. Dan secara hukum fikih kita ketahui, hukum fikih ini hukum syariat fikih, hukum fikih yang jalan istihad itu hukum-hukum agama Islam mengandung ada beberapa kategori, antaranya yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam kondisi apapun, itu disebut dengan hukum wajib gitu. Ada yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak rugilah, itu hukumnya sunnah.
Ada yang mestinya sebaiknya ditinggalkan karena kalau ditinggalkan malah mendapat pahala, itu namanya makruh. Ada yang sama sekali tidak boleh dikerjakan, namanya haram. Dan yang terakhir ya terserah, tidak mengandung ada kemungkinan pahala atau tidak, itu namanya hukumnya mubah. Nah ini di sini ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Kalau terjemahannya di sini diantaranya ada yang menerjemahkan penuhilah akad-akad itu, penuhilah janji-janji itu, tepatilah janji-janji itu. Tetapi terjemah yang mungkin ataupun pemahamannya lebih tepat, bukan sekedar lakukan perjanjian itu, tetapi lakukan dengan sempurna. Nah, jadi ayat lain Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ujurahum fil akhirah. Orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya di akhirat. Artinya kalau dipahami dari ayat itu, di dunia orang yang sabar juga sudah mendapatkan manfaatnya kan? Pasti orang yang sabar sudah mendapatkan keuntungan dari kesabarannya di dunia gitu. Misalnya panjenengan ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, sudah dihadapi dengan sabar karena semuanya pasti itu ujian dari Allah dan pasti ada hikmah di balik itu. Kan berarti sudah mendapatkan keuntungan di dunia. Tetapi kesabaran intinya nanti Allah sempurnakan di akhirat gitu. Seperti orang sholat butuh kesabaran apa enggak? Butuh banget. Makanya kalau dalam tafsir surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, sabar di situ ada dua hal intinya, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Butuh kesabaran banget. Sehingga yang namanya sabar apa? Ora kemrungsung, ora gugup, ora istilahnya mengeluh, tapi tetap konsisten, istiqomah gitu. Ya termasuk dalam sholat, suwe temen ki ora teka-teka imam. Makanya masing-masing ada dalilnya yang kemudian kalau disarukan dengan kesabaran semuanya dapat. Sing imam ya aja sengaja nyuwe-nyuweni gitu. Sing makmum belum qomat ya sudah dihitung sholat kalau dia betul-betul dia menunggu gitu. Dia orang suwe temen kira tekan-tekan cepetan dinteni lah ya yang lagi buka sedela tok. Kalian berapa menit enggak sampai seperempat jam lah saya katakanlah seperti itu. Jadi itulah sabar. Nah, maka ini ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian, uqud itu jauh dari akad. Bahwa perjanjian-perjanjian dengan Allah itu di sini dikatakan penuhilah, sempurnakanlah, tunaikan dengan sempurna janji-janji yang telah diakadkan, baik antara manusia dengan manusia, lebih-lebih manusia dengan Allah. Itu perjanjian semuanya. Bahkan dalam ayat lain dibahas bahwa sebelum manusia itu ditiupkan roh atau sebelum lahirlah itu sudah ditentukan perjanjian sama Allah, yaitu di ayat yang lain dikatakan alastu birabbikum. Jadi istilahnya di alam rahim dulu. Ini penjelasan yang kita nggak tahu persis, kalau nggak diberitahu ya nggak tahu lah. Ngomong di alam rahim masih di perut ibu itu sudah ada perjanjian, ditanyakan sama Allah, calon manusia katakanlah gitu, jabang bayi kadang-kadang dikatakan jabang bayi anu elek tuh. Lami teh jabang bayi itu saya tidak tahu. Itu sebab adanya ucapan itu pripun itu. Lami teh jabang bayi itu kalau ada ucapan itu dulu-dulunya itu priwe itu. Kan biasanya anu jelek ya. Innalillahi jabang bayi. Loh kok jabang bayi dielek-elekna? Saya tidak tahu. Makanya karena saya tidak tahu, saya kayaknya nggak pernah ngomong gitulah. Jangan ikutan yang kayak gitu. Kalau yang kita nggak tahu. Wala taqfu ma laysa bi ilmun. Aja melu-melu sing ora ngerti. Jare wong ben lu kaya melu bae ya. Janganlah. Sebab namanya ketika jabang bayi itu konotasi jadi jelek. Jadi kok ini malah jabang bayi kan nggak punya, bayi itu kan nggak punya dosa, malah kok ngomong-ngomong sing jelek. Lami teh jabang bayi anu bene bojone mati wis bojo mati gitu bisa umpamane. Lami teh gitu jabang bayi. Nah, ini ada
ada informasi pelajaran yang disampaikan kepada kita dengan memahami alastu birabbikum, kalimat alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu gitu. Itu yang kita sering mendengar, calon manusia yang masih di rahim orang tua, di rahim ibunya, kalau dia tidak mau mengakui, dia tidak akan lahir gitu katakanlah, ataupun lahir meninggal dunia, dia akan sampai ke hidup di alam dunia. Nah, ketika calon manusia yang ada di perut ibu atau di rahim ibunya mengatakan bala, iya gitu, artinya siap saya menjadi hambamu. Lawannya Rob adalah hamba. Rob itu artinya apa, Bu? Robun itu artinya apa? Hah? Artinya Allah. Oke. Aku Allahmu katanya niku. Ayo dipun cara nerjemahinnya. Kan istilahnya ada nanti secara ilmu tauhid, Allah itu memiliki atau jenis-jenis tauhid disebut dengan satu, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid apa biah maning. Uluhiyah ya satu, yang kedua rububiyah, yang satu lagi tauhid itu Kak mengesahkan Allah, artinya nggak ada yang kayak gitu, ya satu-satunya gitu. Satunya Allah itu satu adalah uluhiyah, ya ilah itu. Yang kedua rububiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Asma wa sifat, nama dan sifat-sifatnya. Jadi asmaul husna itu nama Allah, sifat-sifatnya Allah dan sebagainya itu seperti itu. Maka kalau tauhid uluhiyah itu maknanya adalah satu-satunya yang berhak disembah, itu ilah namanya. Karena ada nanti juga ada afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ana sing nyembah maring nafsune dhewek gitu. Artinya apa? Pokoknya kepenginnya apa turuti, kuwi jenenge nyembah nafsune dhewek. Ilah. Lah kalau Rabb ngapa? Cipta makhluk, menciptakan. Ini Rabbil alamin, Rabbi sini malah ya Tuhan gue, maksudnya kepripun niku. Nah, kan ketika terkait dengan tadi perjanjian antara calon manusia yang dirahim dengan Allah itu, Allah menanyakan alastu birabbikum. Kamu manusia yang di dalam perut ibumu, aku ini Rabbmu kan? Rabb itu maknanya adalah yang mengatur, mendidik, menjaga dan sebagainya. Khususnya kita terjemahkan Rabbun murabbi, yang mendidik, yang mengajar, yang mengatur. Artinya kalau kita sudah mengatakan ya saya siap diatur, jangan sampai kemudian apa ki aturan Gusti Allah ketone ora pas temen gitu. Maka ketika kita menjawab aturan Allah yang sepertinya tidak sesuai dengan akal kita harus mikir, sing perlu disusulkan bukan aturannya tapi kitanya gitu. Karena kan dalam beragama kita tidak sepenuhnya kadang bisa menerima dengan nafsu kita. Anak-anak turu kon tangi dah. Anak-anak pemadang melakukan puasa dah. Kan gitu kalau ukuran bukan keimanan. Maka di sini dipahami juga bahwa kalau orang calon manusia yang dirahim itu menyiapkan diri, siap mengatakan ya saya siap diatur, maka akan dilanjutkan ke dalam alam dunia. Dia akan lahir sampai hidup di dunia. Nanti di dunia ditagih lagi, inilah kamu dulu waktu di alam rahim janji tuh siap diatur oleh Allah gitu. Maka di sini aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan, bukan sekedar melakukan janji kita. Bahkan dalam surat Ad-Dzariyat disebutkan kami ciptakan manusia tidak ada tujuan lain selain untuk menyembah Allah. Menyembahnya berarti dengan ayat ini bukan sekedar melakukan sholat, ya ora asal sholat sudah julid, sehingga mestinya
kita dalam melaksanakan beribadah kepada Allah itu pikirannya bukan sekedar melakukan, bukan sekedar hukum fikihnya sah. Karena kadang-kadang kita terpikirnya yang selalu jadi konsentrasi, gue nggak kayak gue sah apa orang, gue orang sah. Padahal harusnya kita itu sampai tingkatan, apalagi sudah belajar, sudah mengaji setiap hari, setiap minggu, maka pikirannya ini kalau begini diterima apa tidak, itu lebih penting. Tetapi karena kita pahami kalau yang sah belum tentu diterima, yang diterima pasti karena sah itu, berarti udah ada levelnya naik. Dan ini diperintahkan penuhi, jadi sempurnakan, termasuk wudunya, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan kita berharap maka karena dengan keterbatasan yang kita miliki, kita senantiasa memohon diberi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menyembah, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi pesan pertama dari surat Al-Maidah adalah sempurnakan, lakukan dengan sempurna semua janji-janji antara kita dengan Allah dan kita dengan manusia. Sementara kita sudah hafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh di sholatku, kok ora disebut sholate, zakate, maca Qur'ane, sedekah lauyus. Kenapa sering disebut sholatnya? Karena sholat menjadi amal penentu, amal inti. Sebagaimana hadis yang menyatakan awalu, mula-mula, pertama-tama nanti di hari kiamat setelah kita dibangkitkan kembali, yang akan dicek, diperiksa lebih dulu pertama-tama adalah tentang sholat. Bukan berarti sholat tok liyane kabehan. Cuman ada kata kunci, anggar sholatnya beres berarti liyane ya pasti beres gitu. Jadi sholat yang diterima itu bukan hanya karena sah. Ya, syarat diterimanya amal kita ketahui adalah ada dua. Yang pertama murni, bersih, khusus, ikhlas hanya karena Allah. Ya, semua amal bukannya sholat saja. Semua amal syarat diterimanya, syarat pertamanya adalah betul-betul hanya karena Allah. Mudah apa sulit? Gampang ngewangel. Ya bisa aja kita ngaku gampang, yang sholatnya karena Allah. Jadi ya masjid anak dan orang kan sholat ya nyong mangat masjid itu. Palingan corong orang ini sih corong orang kerungu ya aku. Sing diomongin corongnya atau sing orang corong begitu. Karena Allah ya pokoknya prinsipnya ana sing ngemutna apa ora ya dilakoni, ana kancane apa ora ya dilakoni bae. Jadi kita karena Allah. Jadi syarat pertama murni, betul-betul. Jadi kata ikhlas itu murni, bukan segelemek. Lagi nyong anu seikhlasnya mawon nggih, yang mau seikhlasnya segelemek ora. Kita kadang-kadang kata ikhlasnya kan dipersempit mananya. Berapa ini seikhlasnya? Berarti kan segelemek, Mbok. Silakan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ini kan sering terjemahnya jadi kayaknya segelemek ya. Enggak, ikhlas itu betul-betul murni hanya karena Allah. Yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, mengikuti contoh yang Rasulullah berikan. Itu syaratnya cuma dua itu. Maka pertanyaannya kalau begini Rasulullah contohin apa enggak? Kalau ini betul karena Allah apa tidak, itu syaratnya diterimanya amal. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang benar-benar beriman, aufu bil nuqud, sempurnakan perjanjian-perjanjian antara engkau dengan manusia ataupun engkau dengan Allah. Hidupku, inna sholati wa nusuki. Bahkan tadi Dr. Salat menambahkan bahwa nusuk itu ada yang memang bahasa Jawa, bahasa Indonesia ditusuk. Jadi itu salah satu makna kata nusuk itu menusuk leher onta. Jadi kalau menyembelih onta itu dicuki gitu. Karena ada video ya di share itu ada orang cara menyembelih onta cuma dicuik gitu karena tinggi begitu. Ya. Tapi diterjemahkan secara umum nusuk itu segala macam ibadah yang lain. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku apapun jenisnya
bahkan wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk dan karena Allah. Sering dimakan hanya karena, bukan karena yang lain, bukan karena orang kepenak karo tanggane, bukan karena iyalah lah ya kan begitu ya, bukan karena aturan manusia, bukannya karena Allah aja gitu. Tetapi dalam riwayat kemarin sudah disinggung bahwa nanti di hari kiamat itu akan disidang sama Allah. Misalnya orang yang kayak gini ngaji, nang apa dengan sinau ngaji, sholat, sekolah dan sebagainya, buat ilmu sing akeh, nang apa gue nang apa? Ya karena Gusti Allah lah ngelombok. Gusti Allah kan ngerti yang batinnya. Lah kita kan nggak ngerti. Allah ya tawalla sarair, Allah mengetahui yang di batin kita ngerti. Kowe ngomongnya karena nyong, padahal kan kepengen dianggap dadi wong pinter, mbok. Kepengen dipuji wong, mbok. Kowe wis suli nang dunya. Wah, jangan cemplung nang neraka gitu lho. Astagfirullahaladzim, medeni banget ya. Tuh jan. Maning nang apa jenengan kowe malu perang ujian ya karena alang lombo lah. Mau ngerti karepe kan begini kok wis suni kowe nang dunya wis gitu. Semuanya itu. Maka ya Allah, makanya ya kita bermohonlah untuk dibimbing itu. Jadi karena lawannya setan itu. Ya, jadi kita tidak bisa ngaku-ngaku di hadapan Allah. Di hadapan manusia gampang, sepenuhnya dilomboni saya gampang, malah kadang-kadang senang dilomboni. Kadang-kadang manusia senang mau kadang-kadang, bukan setiap hari. Lah umpamane kok ibune masak asine lekek loh. Terus bapak kamu Pak, enak, enak banget. Diomong lah sakit melengkak. Terus senang dilomboni. Ya makanya ada istilah goroh wenang kan, berarti kadang-kadang senang dilomboni. Allah nggak bisa dilomboni, nggak bisa. Nah, gitu. Ini makanya ya begitulah. Jadi syaratnya betul-betul lillah itu murni bersih. Ikhlas itu maknanya bersih, murni, tidak campur dikit pun, nggak ada campurannya. Wahai orang-orang yang beriman, lakukan, penuhi dan sempurnakan, itu maknanya semua perjanjian. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Uhillat, dihalalkan. Lawan dihalalkan berarti lawannya diharamkan. Dihalalkan bagimu apa itu bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Jadi ini ada catatan pengajian bahwa kalau tadi makna aufu bil uqud apa? Laksanakan dan sempurnakan, alias ora asal. Lah sing penting mbok salat. Kalau mau salatnya orang ngobrol gelewean, itu hilman levelnya. Salat ngobrol po, gelewean bae urung 10 tahun ya. Hilman belum 10 tahun, 2017 tahun, berarti bulan Januari 2007 baru 10 tahun. Jadi masa kita sholatnya pada karo hilman, puasanya pada karo hilman, ya wagu lah. Nah hilman ya bisa puasa full Ramadan, masa kita puasanya sama dengan hilman. Dok, yang penting kok puasa, yang penting kok sholat sendiri. Ya enggak, kalau dalam surat Al-Maidah ini laksanakan dan sempurnakan. Maka orang yang tidak menunaikan akad-akad perjanjian, maka keimanannya dipertanyakan. Jadi janji dalam ayat ini bersifat umum, janji kepada Allah, sholat, umrah dan sebagainya, dan janji kepada sesama manusia, orang tua, pada anak, dalam muamalah, dalam akad dan sebagainya. Ini dalil bahwasanya asal dalam perjanjian adalah boleh atau harus ditunaikan. Ada hadis al-muslimuna ala syurutihim illa syarton harrama halalan aw halla haraman. Setiap muslim sesuai dengan kesepakatan mereka, artinya wajib melaksanakan perjanjian kecuali
tidak sesuai syariat. Artinya kalau sudah melanggar syariat ya nggak boleh. Kayak kemarin kan misalnya pernah disinggung bahwa kewajiban orang perempuan cuma 2 macam, kok ringan banget Bu. Kewajiban orang perempuan apa kemarin Bu? Wajibnya wong wadon apa? 1, taat kepada Allah pertama. Yang kedua taat pada suami. Orang wajib liwet orang wajib membayar, orang wajib ngapa-ngapa. Gampang banget mau 2 tak itu. Nah itu. Tetapi kalau kok suaminya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, itu haram dipatuhi, itu maksudnya. Jadi la ta'ata fi ma'sil khaliq. Kalau suami memerintahkan yang bertentangan dengan syariat tidak atau haram dilakukan, berarti kalau perintahnya tidak bertentangan dengan syariat wajib dilakukan. Contoh, bahkan perintahnya halus banget, Bu, tolong gorengan ndok. Gue tolong mawi gue. Wajib mboten niku? Doa. Sing kadang-kadang secara akal, secara rasa, secara emosi, perasaan kaya kowe beko lho ndadak. Lah kula ingin menghadiri ijab kabul niku nek cara mengisi khutbah nikah, syaratnya wong lanang bisa membuat rumah tangga yang sakinah mawaddah barokah itu ada 5M. Apa 4M? 4M. Bukan 4 miliar. M. Jadi apa diantaranya kelalen dan milah. Tapi sing kurang dadi karena wong lanang dadi mikir sing nek komoten mung loro tok, loro J. Satu, jangan menolak gue. Jangan menolak ajakan suami. Makanya kan beredar macam-macam. Yang kedua, jangan apa? Jangan kanggung sama jangan lama. Ya itulah artinya bahwa tidak boleh taat kalau berkaitan dengan larangan atau yang melanggar syariat. Tapi kalau tidak melanggar syariat berarti hukumnya wajib. Nah di sini selanjutnya Allah mengatakan uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu hewan ternak illa ma yutla alaikum. Jadi ini bahimatul an'am ya segala ternak. Kalau kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan biasanya hampir tidak ada nama-nama tumbuhan yang langsung disebut tidak boleh dimakan gitu. Cuma kategorinya kan halal apa enggak, baik apa enggak gitu, halalan thayyibah. Jadi tapi kalau dalam masalah hewan itu ada sebutan-sebutan yang tidak dihalalkan. Tapi kalau yang tumbuh-tumbuhan rata-rata ya halal ngono, silakan. Kalau misalnya khomer minuman itu kan berasal bukan tumbuh-tumbuhannya itu, tapi prosesnya setelah dibuat menjadi memabukkan baru itu kan haram gitu. Jadi kalau khomer itu kan disebutkan kullu muskirin haram, semua yang memabukkan ya disebutlah khomer, bukan sekedar itu namanya anggur atau ciu atau apa ya, pokoknya semuanya. Orang macam-macam malah cara ustaz dari Tegal itu kadang-kadang menungsa sama hewan malah kadang-kadang lebih mudah hewan. Lah ana minuman gambare wong topi miring ya, jadi gambar wong topi malah haram. Tapi sebenarnya malah kasih minuman apa semua sing gambare kan badak badak lah sekar malah halal. Ada mulia hewane karo wonge ngene gitu. Ya memang disinggung bahwa manusia bisa lebih mulia dari malaikat, lebih rendah dari hewan gitu begitu. Jadi di sini dihalalkan bagi kalian hewan ternak seperti kambing, unta dan sebagainya illa ma yutla alaikum, kecuali berarti yang haram, kecuali khusus yang diharamkan dalam ayat ini. Jadi yang akan dibacakan kecuali yang dibacakan untuk kalian. Artinya nanti di belakang ini akan dijelaskan dalam surah Al-Maidah hewan-hewan ataupun kondisi hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi atau dimakan.
Illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibaca untuk kalian, maksudnya hewan ternak kecuali yang khusus diharamkan oleh ayat 3 seperti hewan yang tercekik. Ada kambing karena gubut mati nggak sempat disembelih, itu haram. Kemudian juga yang ketiban cecek loh mati, haram. Gue sejen mana urusan. Ketiban cecek mati. Ceceknya sing mati apa hewan? Ceceknya numpang nang aring watu nibani maksudnya cecek mati. Atau juga kemudian juga darah yang mengalir. Apa ada darah mengalir? Ya darah lah intinya ya lah. Kalau ikan juga ada perkecualian, nanti kan ada penjelasan itu. Dia kayaknya waktu disembelih bema tuh getih ya. Berarti ya getih ya haram, kalau mau sekedar mangan getih. Darahnya mungkin darah diadangi cara wong Jawa didih apa nih? Ya haram itu loh. Goreng yang kenyil-kenyil kayak ati. Haram itu. Wa muhallis shaidi wa antum hurum, ini tanpa menghalalkan hewan buruan sementara kalian sedang ihram. Artinya kalau ada orang sedang memakai pakaian ihram, pakaian lagi mau ihram, pakai pakaian ihram itu kau ini dibahas apa? Ana wong ihram dadak berburu. Ya kalau zaman sekarang orang ana wong ihram berburu lah. Tapi kalau zaman Rasulullah dulu ketika ayat ini turun, misalnya Rasulullah dari Madinah mau umroh atau mau haji ke Mekah, itu pakai pakaian ihramnya dari Dzulhulaifah atau dari Bir Ali, itu jauhnya masih berhari-hari. Naik onta atau jalan kaki. Kalau sekarang mau naik bis mau sih kali kalau talbiah kalau turun malah kalau ngobrol jero bis. Zaman dulu nggak mungkin bahwa perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari katakanlah mikot makani batas tempat untuk pakai pakaian ihram itu kan masih berhari-hari beribu-ribu atau beratus-ratus kilometer yang mungkin kehabisan bekal, maka tidak boleh berburu begitu. Atau juga mungkin ini tadi kalau tadi diceritakan sama Dr. Sarwat, zaman dahulu itu kan kadang-kadang perjalanan juga nggak aman dan sebagainya, maka ada disuruh berbekal di sini. Kalau sedang berihram tidak boleh berburu, alias tanpa menghalalkan hewan buruan, maksudnya tidak boleh berburu. Maksudnya pertama, jadi kalau sedang ihram itu baik itu sedang ihram haji ataupun umroh. Kadang-kadang apa beda umroh haji? Ya bedanya kalau haji mesti umroh, kalau umroh tidak mesti haji. Karena haji di bulan-bulan tertentu, kalau umroh setiap saat bisa gitu. Dan umroh hanya beberapa jam saja hitungannya, kalau haji beberapa hari, ya beda lah gitu. Jadi gitu ya pemahamannya, bahwa ini karena dibahas sembarang bahwa tidak boleh berburu ketika umroh. Jadi di sini halal tadi, hewan-hewan halal itu kalau sedang umroh, sedang ihram, maka berburu itu haram, termasuk sehingga buruannya. Lah pertanyaannya, lah gue hewan buruannya mok sing diharamkan berburunya. Lah bukan, ini kan binatang halal. Binatang ternak itu kayak hewan kayak ungkit dan sebagainya, itu kan nanti ada ayat atau hadis lain yang merinci jenis-jenis hewan yang tidak boleh atau haram dimakan. Misalnya diantaranya yang punya cakar yang tajam kayak kucing, harimau, atau yang punya taring gitu kan, hewan yang punya elang itu ada penjelasan lain lah di fungsi di hadis adalah untuk menjelaskan yang dari Al-Quran. Nah di sini secara umum hewan ternak itu, loh mana sekarang borong kalau di Cina ada ternak kodok, barang ternak kelajengking, ternak gue kepriwe. Nah ini kan ini secara umum lah. Ya jadi binatang-binatang ternak yang halal tadi ketika pakai pakaian ihram, maka buruannya pakaian ihram juga ya berburunya ya haram, ya hewan burunya jadi juga haram. Sehingga nanti ya berpendapat orang yang berbeda pendapat, ada
Lah kalau begitu kalau yang tidak dia pakai ihram kemudian dia makan bagian barang hewan buruan dibuat orang-orang yang ihram bagaimana? Ada yang bilang haram dan tidak lah. Itu pendapat saya yang jelas di sini gampang dipahami, orang yang sedang ihram tidak boleh atau haram berburu. Kalau dia istilahnya terpaksa nggak punya makanan lain, nah itu lain lagi urusannya kan gitu. Ada kategori darurat. Maka pernah disinggung kemarin ada orang mengatakan ini makanan ini halal bagi kami tapi haram bagi jenengan. Boleh kami makan tapi jenengan tidak boleh. Kenapa? Karena darurat bahasanya. Kemudian innallaha yahkumu ma yurid. Sungguh Allah itu memberikan hukum atau mengatur hukum sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau ada agama yang memandang Tuhan yang Islam bakal mencela-mencela lho umpamane. Terus sing kaya iki sing kaya ora oleh kaya ganu kaya iki sing dene kaya iki misalnya yas'aluna 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabir wa munafi'un linnas wa ismu akbar min naf'ihima. Orang-orang bertanya bagaimana sih hukumnya judi sama khamr sama judi? Belum dilarang di situ. Yang namanya khamr itu ya banyak manfaatnya, tapi lebih banyak madorotnya. Belum dilarang. Wong sing normal pikiran iku kudune ya lebih akeh elek ora dipilih. Maksudnya katakanlah beli mangga sing ulrek 3 prapat. Sing ora ulren seprapat tok. Ya ora apa-apa lho ngene kuwi tuku bae ya ora lah. Logikanya yang mestinya milih wong dhewe ora usah diambil gitu kan itu belum. Tapi kemudian di ayat berikutnya disebut rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kowe kaya kowe disimbane khamr judi itu perbuatan setan. Jauhi, dilarang langsung gitu. Kan seakan-akan Tuhannya mencela-mencela. Mengijar kayak gini. Tapi ayat ini menegaskan bahwa innallaha yahkumu ma yurid. Allah itu memberikan hukum, mengatur hukum. Sekali itu dikatakannya di Rabbul Alamin, mengatur hukum ya sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Ya Allah Maha Kuasa. Tapi di ayat lain kan sudah Allah mengatakan meskipun Allah Maha Kuasa, itu istilah orang Jawa Pak, itu tidak apa deh ya istilahnya, orang yang kuasa tidak orang yang berkuasa kemudian segeleme dewek gitu loh. Segeleme dewek dalam arti apa sih ini? Lah ya pokoknya karepku. Elek arep apik karepku gitu. Itu kalau manusia kan begitu, ada orang kadang kalau orang dia merasa berkuasa lalu dia bertindak sewenang. Nah, bahasanya itu sewenang-wenang. Ora urus pokoknya. Yang penting gua untung, lu buntung ora urus. Biaran dia untung tapi orang lain buntung enggak urus. Itu kan orang berkuasa dia kalau manusia. Tapi kalau Allah meskipun dia segeleme dewek bahasanya. Karena ini bukan makhluk kan, ya pokoknya dia semaunya dia. Jadi kita tidak protes. Lah, jan. Kita jadi susah urip nang dunya gara-gara Nabi Adam sih lah. Allah ya wagu ya dadak wis jare Adam Hawa ngono kowe sekrepe dhewek nang ngono war apa boleh tapi siji tok kowe. Siji aja merek-merek kae. Gara-gara Nabi Adam sih lah. Kita enggak bisa begitu. Ya Allah yang menguasakan, yang punya kuasa kok. Bahkan ada ustadz ataupun guru yang dulu mengatakan bahwa manusia kowe wayang protes hari dalange. Mana ada wayang protes jero wayang wong, wayang kulit maksudnya. Wayang kulit protes dibanting-banting mana mbah. Jenenge wayang kulit. Dalang ngomong ki di dibanting-banting kok yang ngono wayang. Ada yang menganggap gampangnya beriman ya menungsa kaya wayang kulit kae dalange Gusti Allah lamarnya. Tapi angger-angger Gusti Allah bukan kayak dalang wayang kulit. Wayang kulit kadang-kadang gebuk-gebuk kena. Tapi kalau Allah itu sudah di dalam ayat lain meskipun ayat ini mengatakan dia akan memberikan aturan hukum semaunya, tapi di ayat lain Allah mengatakan Allah tidak mungkin berbuat dolim. Itu yang harus dipegang, cuma seayat tok. Loh, ayat ini berarti Allah ya diktator ya. Ya bukan begitu maksudnya. Yang pasti untuk menunjukkan kekuasaan Allah tidak semena-mena lah bahasa Indonesianya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kalian melanggar
orang beriman jangan akan melanggar syiar-syiar Allah. Ini ada disebut dengan Masy'aril Haram. Di sini ada yang menerjemahkan sebagai tanah haram untuk haji, jangan melanggar aturan syiar Allah. Jadi jangan kamu menghalalkan syiar-syiar Allah yang dilarang. Jadi misalnya ada yang berpendapat atau misalnya aturan masalah haji, ziarah ping 5 Wali Songo pada bakal haji umpamane. Ono cerita, kata Said dari dasar dari mana mengatakan bahwa ziarah Wali Songo termasuk sama dengan haji. Walaupun nanti 1 miliar ya tetap bae ora gitu. Atau misalnya lah anggar mangkate barang-barang tanggal coba iki dadi gara-gara hajine tanggal 9 di Arafah kudu nang Arafah kabeh akhire orang pada bisa mangkat ini berpuluh-puluh tahun daftar sih karena mangkat 30 tahun yang akan datang gue lah aja. Sehingga yo lah pada bokano pada beristihad ke para ulama diganti nang apa setahun hajinya lebih pindo. Ya karena manusia kan punya otak-otak ini. Itu juga tidak benar, itu namanya melanggar syariat-syariat Allah. Ya pokoknya ketentuan Allah sudah ketentuan Allah. Jangan melanggar aturan Allah. Termasuk juga misalnya di sini sya'airillah, ya pokoknya syariat-syariat Allah lah, bukan hanya syariat Allah tapi tidak melanggar aturan-aturan Allah gampang begitu. Wala syahrul haram, juga jangan melanggar bulan-bulan haram. Bahwa dalam tadi Dr. Sarawat menjelaskan orang-orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad diutus itu hobinya diantaranya hobinya ke perang. Perang hobi. Hobinya gelut teh gelut. Jadi nggak orang jenis hobi pokoknya datuk bahasanya wong kemarin saya punya saudara pas ijab kabul lah ke orang namong sing menghisap lah dengar betul lah. Udah hobi semuanya, apalagi ada dalil apa katanya orang rokok, kata orang perokok dalil jere ni'matul udud ba'dal ma'ani gue jere Allah tetap betul. Ada hobi orang itu hobinya perang. Jadi kalau setiap misalnya sebulan orang perang gue gatel apa nih jadi gawe gara men ku perang itu lho. Itu aneh gitu. Hobi ku perang itu. Nah, makanya di bulan-bulan haram sebagaimana itu sudah menjadi adat sebelum Rasulullah diutus itu bahwa ada bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dihormati di situ tidak boleh berperang kayak gitu. Maka di sini wala syahrul haram. Jadi dalam agama Islam oleh syariat Islam disebutkan bahwa bulan haram ada 4 ya. Salasun mutawaliyatun, yang 3 itu berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang satu lagi bulan Rajab. Rajab kan? Nah, itu bulan-bulan yang tidak boleh untuk berperang. Jadi jangan melanggar kecuali kita yang didahului yang diserang bagaimanapun gitu. Walal hadya, dan juga jangan melanggar al-hadyu. Jadi kalau tadi wala syahrul haram jangan berperang sejak sebelum Muhammad SAW sudah diterangkan jangan bermaksiat. Bukan berarti kalau di luar bulan haram ya boleh, bukan. Fala tadimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian bermaksiat dalam bulan haram itu. Yang 4 itu maksiat di bulan haram tidak sama dengan dosanya di bulan lain. Tentang larangan haram, larangan berperang di bulan haram ada 2 pendapat di kalangan ulama. Pertama sudah mansuh, Quran Saud. Ini pendapat juga pendapat. Atau merangi kaum musyrikin Taif di bulan Dzulqa'dah. Jadi yang kedua tetap berlaku Syekh Utsaimin kecuali diserang dalam rangka membalas. Kalau diserang itu baru boleh. Tapi itu pendapat ya. Wal hadya, dan juga dilarang untuk janganlah hewan yang dihadiahkan pada tanah haram, kambing, unta, sapi dan sebagainya. Walal hadya, dan janganlah melanggar hadyu. Jadi kadang-kadang kita kalau kita pergi haji ngertinya semuanya apa disebutnya dengan dam ya. Denda itu dam. Tapi ada istilah al-hadyu. Jadi kalau al-hadyu itu ya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan 2 cara. Jadi kita mesti tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 cara.
cara yang kaitannya dengan umroh tadi disinggung bahwa orang haji mesti umroh. Maka antara pelaksanaan haji dan umroh itu ada 3 macam cara. Cara pertama yang ditempuh oleh mayoritas, tidak semua, mayoritas jamaah haji Indonesia itu namanya haji tamattu. Ada yang plesetan haji tangi mangan turu. Tamattu. Nah, kadang ngapa-ngapa orang tangi, tangi turu gari mangan turu maning, waduh, kepriwe. Tamattu itu pemahamannya adalah umroh dulu baru haji. Jadi maka umumnya hampir semua umumnya orang Indonesia itu kalau dari Indonesia sudah di mau ikhram dari mikot itu nanti akan melaksanakan umroh. Niatnya niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Itu di mikot makan nih, kalau dari Madinah itu di Bir Ali. Kalau dari Jeddah biasanya ada yang di arah Jeddah, ada yang di bandara Jeddah, ada yang masih ketika masih di pesawat di Khulaifah di Yalamlam sebenarnya diberitahu. Dan jenengan termasuk kelompok yang mana gitu. Kalau saya dulu waktu umroh pertama karena langsung dari Jeddah dulu, dari Yalamlam lah. Ketika haji yang pertama hajinya dulu Madinah dulu, ya berarti dari arah Madinah. Haji yang kedua gelombang kedua dari arah Jeddah dulu. Itu niatnya umroh selesai beberapa jam baru kemudian nunggu waktu haji. Itu wajib membayar hadyu itu ya disebutnya istilahnya gampang ngedam sebutannya haji. Itu tidak boleh dilanggar, istilahnya nyembelihnya belum waktunya lah, ya sikit bae lah salah kepengin nggak bisa, ada aturannya. Walal qolaid juga tidak, janganlah menghalalkan atau jangan melanggar aturan-aturan tentang qolaid. Al qolaid itu adalah binatang-binatang khusus, jadi gantungan, yaitu hewan yang sudah dikasih tanda walaupun tidak ada tuannya. Sekarang udah nggak ada. Jadi mau dulu dia ada tanda-tanda ini ya nggak boleh diambil. Wala aminal baital haram, dan juga jangan menghalalkan ataupun merugikan orang-orang yang aminal baital haram, orang-orang yang berniat atau orang yang mengunjungi Baitul Haram, Mekah. Yabdawuna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mereka itu tujuannya untuk mencari karunia dari Tuhannya dan mencari keridhoannya. Karena dulu kan ketika Nabi Muhammad ini mau sebelum turun surat Al-Maidah ini sedang pergi ke Makkah untuk umroh, waktu itu kan sempat dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Karena sebagaimana kita ketahui sejak zaman jahiliyah Makkah itu sudah menjadi tempat berhaji. Jadi syariat haji bukan hanya Nabi Muhammad, tapi dulu sudah untuk orang berkunjung ke situ. Haji makanya orang berkunjung, maka meskipun panjenengan nanti bukan melaksanakan ibadah haji seperti bulan-bulan sekarang, tindak ke sana, orang mesana, orang misalnya askara ini ya haji gitu. Ih, nyungus haji ya, iya ya. Haji artinya orang yang berkunjung sebenarnya. Jadi panggilannya ya haji gitu. Semuanya. Meskipun kita baru umroh. Awal juga dia tidak salah karena memang arti haji itu berkunjung. Di samping juga ada yang mengistilahkan bahwa umroh itu haji kecil sebutannya. Wa idza halaltum fastadu, kalau kalian sudah bertahalul fastadu maka silahkan berburu tadi. Jadi kalau tahalul itu dalam umroh hanya 1 kali, ditandai setelah urutannya. Jadi pakai pakaian ihram dari mikot, dari tempat batasan, kemudian nanti masuk ke Masjidil Haram tawaf, kemudian disunahkan setelah itu sholat sunat tawaf, kemudian sa'i, rampung itu namanya tahallul. Kemudian kalau haji itu ada 2 tempat. Pertama tahallul awal sebutannya, ada tahallul sani. Tahallul awal itu setelah 2 rukun. Jadi setelah umumnya kalau yang misalnya dari ihramnya kan umumnya tanggal 8
pakai pakaian ihram lagi. Tadi kan sudah setelah tahallul umroh udah bebas mau pakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat, itu sudah kena larangan ihram. Kemudian pakai pakaian ihram lagi tanggal 8. Kalau yang tarwiyah seperti Pak Mahasin itu berarti malam tanggal 8. Biasanya tanggal 7 malam udah pakai pakaian ihram, niat untuk haji berangkat ke Mina. Sementara yang tidak program tarwiyah biasanya tanggal 8 dia pakai pakaian ihram, apa sore apa malam berangkat ke Arafah. Kemudian tanggal 9-nya di Arafah, malamnya ke Musdalifah. Ada yang cuman lewat saja kayak kata mungkin senting lewat jam 12 malam, ada yang sampai tunggu tinggal jemputan apakah hanya lewat saja apa nunggu kemudian dibawa ke Mina. Dari Mina kemudian di tanggal 10 melempar jumroh akobah saja. Setelah itu pulang ke tenda itu tahallul awal, bercukur. Sudah boleh lepas pakaian ihram. Kalau bapak-bapak kalau mau berhubung sih kalau pakaiannya gampang ngomong pakaian ihram ibu-ibu pada pakaian biasa bapak-bapak khususnya. Nah kemudian atau kalau misalnya dari itu kan berarti sudah dua ya, sudah wukuf sama jumroh itu sudah dua rukun. Nah kemudian kalau atau yang misalnya dari misalnya jumroh akobah langsung tawaf ifadah berangkat jalan ke Mekah, misalnya jalan kaki itu juga setelah tawaf sa'i kemudian tahallul awal. Dan nanti tahallul saniyah kapan? Itu setelah tawaf ifadah diserai dengan sa'i. Itu kira-kira seperti itulah. Itu maka di sini kalau kamu sudah tahallul ya silahkanlah kamu boleh berburu gitu. Jadi ini zaman Rasulullah. Sekarang orang anak cerita nih lah, nyungkin orang berburu apa? Berburu kutu apa? Enggak, berburu nyamuk. Mau ada nyamuk di sana ya. Atau jarang kali ditemukan ya. Kemudian itu ada suatu perintah-perintah ataupun larangan yang disebutkan lebih dahulu. Wala yajrimannakum, lah ini juga janganlah sekali-kali mengandung huruf lam, lamun nahid cagahan dan juga nun taukid berarti larangan keras. Jangan sekali-kalian yajrimannakum mendorong menjorok jangan sekali-kali mendorong kalian sana'anu qaumin karena kebencian kepada seseorang, kepada sekaum. Wala tajriman sana'anu qaumin ansaddukum, kalian jadi menghalang-halangi dari Masjidil Haram. Antak dadu yaitu kalian berbuat aniaya. Jadi dalam ayat lain ada yang depannya sama, jangan sekali-kali karena kamu sebel benci pada seorang jadi kamu tidak adil. Ini masalahnya kan sulit kalau orang itu lagi sengit senangnya selangit apa? Ya kalau lagi sebel sama orang biasanya kan cenderung untuk tidak adil, tapi kita tidak boleh. Ya benci tapi ya kemudian harus tetap adil. Jadi sini jangan sekali-kali kebencianmu pada sekelompok orang membuat kamu menjadi menghalang-halangi orang untuk masuk ke Masjidil Haram. Antak tadu. Nah, jadi jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya. Antak tadu, kamu berbuat aniaya kepada mereka. Jadi ya walaupun mereka apa ya bahasa gampangnya ini kan dulu ada juga hadis lain yang mengatakan kemuliaan seorang diantaranya masalah silaturahim. Apa ya dulu ada 3 apa ya? 3 hal yang akan mengantar kita masuk surga. 1, mawuhi wong sing ora wawuh. Aweh ari wong sing betitil. Terus apa lagi? Ngapurane wong sing salah. Walaupun jadi ngapura. Itu kan katanya abot banget. Kepenak kamu ya teman-teman sorry loh. Ya gampangnya ya takonnya racing orang takon. Tahu takon orang sorry teman takon dia. Perboy loh. Lah ya kalau ada orang pelit sama kita pelit sama orang itu. Kok pada baen? Ngapune teman-teman enak teman tahu wae orang kok diwai sorry. Lho ya pada bae loh.
Ya, makanya ini walaupun ada orang memusuhi, ada orang menghalangi, kita tidak boleh berbuat memusuhi, sebaliknya gitu loh. Dalam arti membuat kita menjadi orang menghalangi ataupun menjadi berbuat aniaya kepada mereka, nggak boleh gitu loh. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang lebih baik, ya jangan sama. Istilahnya seperti misalnya dulu pembunuhan dari Qabil sama Habil, kan si Habil nggak sama sekali nggak berusaha untuk melawan, dalam arti ada katakanlah kan gara-gara rebutan, itu bukan gara-gara Allah, gara-gara rebutan cewek loh. Hidup ini kan kalau kita lihat di hidup ini secara umum cuma 3 itu godaan menungsa itu ya, rebutan bojo, wadolan lanangan lah, rebutan harta, rebutan pangkat, itu ketok isine urip mbok lah. Ngono aja pikir-pikir. Iya iyalah. Nah, itu kalau di sini ya tidak. Kalau kita ingin lebih mulia dari orang lain, ya berarti jangan bertindak keburukan yang sama, intinya kayak gitu. Maka di sini tidak boleh gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah terhadap kebaikan dan ketakwaan. Itu. Kalau yang mengerjakan kebaikan ya kan bertolong-tolong, kalau yang jelek jangan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Diajak rasane ya cuma lu yo melong bumbunya tambah hangat ya. Kisah Syekh Ibnu Taimiyah walaupun dizalimi, dipenjara, difitnah, namun beliau tetap berbicara dengan adil dan sesuai fakta. Bahkan dalam waduh lah. Siapa dulu? Hamba ya. Katanya Hamba kan ditahan gara-gara urusan politik apa-apalah. Tapi ya tetap yang memerintahkan dia ditahan dan sebagainya tetap dibaiki gitu. Jadi ya luar biasa lah. Memang sih enaknya ya kayak gitu lah, orang belum wawu ya orang usah diwawu, ngapain teman-teman tapi kita sama gitu. Kita dijelek-jelekin, kita malah jelek-jelekin. Gitu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kalian tolong-menolong terhadap permusuhan dan perbuatan dosa. Perbuatan dosa maupun yang permusuhan. Jadi kalau ada orang bermusuhan, kita juga berusaha mendamaikan. Karena kita sering mendapati bahwa ada orang yang sifatnya itu di tengah itu. Ada wong loro kan orang senengan, tapi ya sing cerita mengki cerita mengeneh gitu loh. Kan ada coba kan jenengan mungkin serasakan bisa kadang-kadang kita posisi di tengah-tengah. Ki ngerti ki wong karo ki di orang pada senengan, tapi kok ya dia cerita mengeneh gitu. Itu kalau kita sebagai orang yang lebih baik itu tidak ngompor-ngompori bahasane. Ya misalnya wong ini orang karena saking kita ngomong baik, ya di ruang kenapa bae ngomong baik. Oh ya pancen ya kayak orang iki pancen ya tambah atos gitu. Jadi saya sering mendapati seperti itu, ada orang yang ngerasani kayak ngomong masa kono. Ya nek bisa lah, kalau saya bisa kalau bisa. Tapi kalau hanya kadang-kadang karena ada orang yang memang perlu dia butuh itu di rumah kena. Jangan muni ya bojo kadang-kadang. Nyong ora perlu nasihat, nyong perlu pengen di rumah kena. Ya wis lah. Saya pernah ngalami itu, saya diberi nasihat, nyong ora perlu nasihat, nyong perlu pengen di rumah kena. Ya wis lah, rumah kena bae. Walaupun panas kupingnya gitu. Itu ada kita dalam peristiwa kita tidak boleh untuk bahasa Jawa nih gamai ngompor-ngomporin minta tambah anget gitu, nggak boleh. Ya rumah meneng bae lah gitu. Itu namanya wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syahidul iqab. Bahasa kita takwalah, kita berhati-hati. Kita lebih bukan kita putus asa, tapi kita khawatir kalau amal kita lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Memang kita menyadari sebagai manusia tidak mungkin sesempurna sebaik apapun Rasulullah. Kita paling-paling ya mungkin ya berusaha untuk jangan sampai, walaupun ada ayat mengatakan bahwa fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dulu udah kita pelajari, orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak insyaallah uripe nyenengi, uripe kepenak. Nah, ini masalah hidup yang tentram. Kalau kita masih merasakan bahwa uripe lebih akeh susah jangan-jangan kita lebih banyak amal buruknya. Tetapi Allah juga mengingatkan, Rasul mengingatkan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang GR, gede rumangsa, gerobak rongsok. Gede rumangsa dalam arti rumangsane wis sakapike sehingga kemudian meremehkan lah nyung sing wis haji ping 3. Nyung wis tiap bengi ta lah jelas nyung sama wis ora perlu liyane. Enggak begitu lah. Kita berusaha untuk berhati-hati, itulah makna wattaqullah, berhati-hati
terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan semua gampangkan. Innallaha syadidul iqab. Di ujung ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah sangatlah pedih siksaannya. Jadi kemarin saya pernah mengikuti dari Ustaz, Allah itu punya dua sifat yang kontradiktif, dalam arti Allah maha melas banget, tetapi juga Allah maha tega banget. Boleh bukan langkai gitu ceritanya. Melas kalau tega itu orang ketemu kok biasanya. Ya Allah ya begitu, gelem-gelem gede melas ya ditegani ngono. Faman sawal yuman sawal ngono, arep kafir ya ngono, arep ora butuh nyong kan banyak seperti itu. Tapi kowe kafir kiye masalah uliya kowe. Kan begitu tega itu. Nah, gitu kadang-kadang kalau kita orang melasi orang tegaan biasanya. Kalau Allah ya melas ya tega sekaligus gitu. Makanya yang sering kita kedepankan lah Gus kan maha melas gampang ngoten nyong asalnya tobat mas ora ngono diampunasi ya lamun sempat tobat. Sehingga ada anak muda ketika dinasihati, alah nek amben gak ginom bae kaya nyong lah, terus iki wis tuwa kowe. Lah lamun sikar lamun jenengan tua kaya nyong esuk mati nomor ora ngerti. Ada orang yang pakai logika begitu. Jadi ketika dinasihati sama orang lebih tua, alasannya Rika sing nasihati mbiyen ginom kok bergajul kaya nyong. Ya malu bae nyong bergajul nyong tua terus kaya Rika untuk jadi wong sing tunduk ya. Itu lamun tekan tua gitu. Ya gitulah kira-kira. Jadi Allah maha pedih siksaannya, artinya ya Allah sudah memberikan aturan-aturan, kita berusaha khofu iqabahu, maka kita khawatir kalau sampai mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala syadidul iqab liman nasu, Allah maha tega maha dahsyat siksaannya bagi orang yang membangkangnya. Barangkali itu yang mudah-mudahan kata kunci daripada ayat ini, ayat 2 ayat ini yang kita bahas tadi adalah kata makna aufu bin uqud. Itu maknanya bukan sekedar melaksanakan, tapi menyempurnakan. Ya apapun amal-amal solehnya kita usahakan sesempurna mungkin. Berusaha insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani seorang di luar batas kemampuannya, sehingga kesulitan ataupun beban ataupun tanggung jawab seberat apapun kita mesti meyakini bahwa itu pasti masih di bawah kemampuan kita untuk menghadapinya. Maka dengan demikian sekali lagi ketika kita mendapatkan sesuatu yang berat-beratnya kayak apa, urung apa-apa dibanding Nabi Ayub, urung apa-apa dibanding Nabi Muhammad dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa menyempurnakan syariat-syariat yang Allah ajarkan untuk kepentingan kita selama dunia akhirat, dan Allah tidak butuh ibadah kita. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ya cukuplah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kajian ini, dan Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan ibadah dan syukur dengan beribadah sebaik-baiknya. Kita akhir dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.